Ya. Karena amal baru jadi gede itu syaratnya satu, ikhlas, ya. Niatnya benar, caranya benar. Niat yang benar yang gimana? Ikhlas. Cara yang benar kayak gimana? Ittiba, ngikutin Rasul, ada tuntunannya. Jadi nggak boleh cara niatnya udah bener nih, ya Allah saya pengen tambah takwa. Caranya gimana? Biar saya tambah takwa. Tadi saya sholat subuhnya 6 rakaat. Nah itu nggak bisa, ya. Karena contohnya 2, ya. Jadi kudu double, niatnya benar. Karena Bu, ibarat alamat Bu. Niat itu ibarat alamat. Ibu ngirim ekspedisi, canggih banget. Dia pesawat terbang punya, kapal laut punya, motor, mobil punya. Tapi alamatnya salah, nyampe nggak? Jadi nggak ada nilainya sama sekali. Ngebangun masjid, keluar duit miliaran. Tapi dalam hati untuk dipuji. Dan kelihatan waktu ada anak-anak lari-larian, anak-anak, kamu tahu nggak saya tuh capek tahu nggak bangun masjid ini. Nah, duit 5 miliar dan pahala bangun masjid 5 tahun hilang gara-gara 15 detik ngambek. Rugi tidak? Enggak lah. Dan aslinya kita bisa sampai beramal ya Allah yang tolong, betul. Nih Bu, punten Bu. Di lampu merah misalkan ada yang meminta, Ibu kasih. Sejatinya itu memang ada rezeki orang yang minta dititipin sama Allah di kantong Ibu. Ibu mau tahan kayak gimana, demi Allah pasti nyampe tuh ke orang itu. Kalau memang rezeki dia. Sedekah ke yang minta itu. Kita cuman diizin di jalan. Maha baiknya Allah udah di jalan diizinin kecipratan pahala. Tapi jangan ngaku-ngaku. Sekali diakuin, oke, dapat ganjarannya. Punten, liar penduduk kamu syarat ke surga itu. Malaikat nanya gitu, kamu teh udah dipuji berapa orang? Coba tolong lihat berapa followernya. Enggak ya. Enggak ada, pintu surga memang ada 8, tapi setahu saya enggak ada pintu surga buat yang centang biru itu enggak ada ya. Kok berarti enggak boleh punya banyak follower? Boleh, tapi kita ditanya bukan jumlah followernya, ditanya follower kamu pakai apa. Boleh, tapi kita enggak ditanya saldonya. Tapi ditanya dapatnya dari mana, di apa. Kau punya jabatan boleh? Boleh. Asal kekuasaannya dipakai untuk apa itu kekuasaan? Karena punten ya, misalkan kita ngingetin, hei sahabatku, gaji kamu teh gede, potong dong 2,5% buat zakat. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Nah, kalau yang ngingetin temen gitu. Tapi kalau bosnya, hei karyawan, akhir bulan potong 2,5%. Gak suka keluar ke sana. Untuk apa bos? Zakat. Mumpung punya kekuasaan, cuman alat kekuasaan. Jadi bukan gak boleh. Ingat ya, Nabi ngingetin para sahabat tentang akhirat itu gak bikin mereka jadi berhenti ngejar dunia. Malah tambah kaya sahabat-sahabat Nabi itu, diingetin tentang akhirat. Tapi jangan lupa, dunianya cuman jadi alat, bukan tujuan utama. Bedakan alat dan tujuan utama. Ini alat tuh buat bikin karya. Kalau dipakai nyolok mata orang, jadi dosa. Dibikin karya indah, bikin kaligrafi misalkan, ayat-ayat Al-Quran bikinin kaligrafi, jadi pahala insya Allah. Apalagi niatnya ikhlas ya. Tapi kalau misalkan yang jadi tujuan ini, saya bahagianya kalau meluk krayon, nah misalkan ya, stres ya. Jadi gitu ya. Yuk sekarang kita perhatikan apa saja yang bikin ember tadi bocor ya. Apa saja yang tadi bikin ember itu bocor, penyakit-penyakit hati. Nggak akan disebutin semua, tapi mudah-mudahan cukup terangkum semuanya. Guru kami nyebutkan
rumusnya adalah shimun taki'u cidun. Naon etanya? Ulangi, shimun taki'u cidun. Nah, bukan bahasa Arab itu teh, singkatan. Shimun, shi apa? Syirik. Mun, munafik. Bilang munafiknya biasa, munafik, biasa aja. Nah, shimun, taki, ta aja. Hah? Takabur. Taki, ki-nya dengki. Ya, betul, pakai kof, dengki. Taki, nya ujub. Bahasa Arab nggak ada huruf. Ya. Sukabumi, tahu Sukabumi? Ya itu. Sukabumi, cinta dunia, hubut dunia, ya. Oh, banyak orang baik di Sukabumi, ya. Bercanda. Ada orang Sukabumi di sini? Maaf ya, ini juga yang nonton online, maaf ya kalau ada orang Sukabumi ya. Alhamdulillah. Oh ya, saya teh hampura Bu, pecinya ketinggalan. Ada ge topi, masa nggak sopan ya? Nggak apa-apa, gini aja ya. Nggak apa-apa. Dah bukan ustadz, dah iya mah santri weh, lagi sama-sama ngomongin tentang Allah ya. Bismillah. Shimun taki'u cidun, bahas pelan-pelan satu-satu ya. Apa tadi? Nah, syirik itu menyekutukan Allah, tapi kebagi dua ya. Ada syirik jali, ada syirik yang khafi, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Yang terang-terangan jelas, misalkan nyembah botol kecap, nyembah ikan sambal, pokoknya nyembah sesuatu selain Allah, syirik. Ada yang halus, yang sembunyi-sembunyi. Contohnya adalah riya. Suka diartiinnya pamer ya, kurang tepat. Riya itu, kalau saya ingat menurut Imam Basri, melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Contoh ya, melakukan suatu amalan bukan untuk Allah. Contoh, salat duha tapi biar dipuji calon mertua, nah itu termasuk. Karena kan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi hanyalah, terus kita ibadah bukan untuk Allah, siapa yang ngasih pahala berarti? Kalau Allah nyuruh sana, minta aja pahala ke orang yang kamu ada para ridhonya. Padahal yang kita harap pujian ini repot sekali ya. Nah, ini termasuk berarti punten. Ih, lagi banyak orang, saya nggak mau sholat dulu lagi banyak orang, takut dikira ini itu. Oh enggak, lempeng aja terus. Tugas kita lurusin niat, jadi beramal. Karena kalau kita tadi kan, dia ngelakuin sesuatunya tuh karena makhluk gitu. Nah, dia sampai nggak jadi sholat duha misalkan karena lagi banyak orang, hati-hati. Meskipun itu rianya lebih ringan daripada yang sengaja ibadah tapi untuk dipuji. Karena kan ketika tadi kita bicara ibadahnya mesti ikhlas, ciri ikhlas kan sederhana. Ada orang, tidak ada orang, sama. Kalau ada orang, tidak ada orangnya beda, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, berarti ya udah pertanda ya. Ria, apa tadi ria? Melakukan amalan untuk selain, udah lempengin aja. Macam-macam ya, termasuk kamu nolongin orang ya. Tapi sederhana, kita kan berbuat baik bukan supaya dibaikin orang, tapi agar dicintai oleh yang maha baik. Udah selesai ya. Karena punten ya, guru kami selalu ngingetin, satu ilmu yang paling penting harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah. Karena efeknya luar biasa. Kita kenal Allah nih, kita akan mendapati bahwa kita itu nggak pernah rugi. Contoh, nolongin orang, orangnya nggak terima kasih, malah air susu dibalas air tuba. Ya dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa saya yang dihukum gara-gara dia yang jahat? Tapi kan kamu udah nolongin dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya biar Allah suka, bukan biar dia suka.
Apa artinya satu dunia cinta Allah benci? Lagian sok jujur, suruh pilih balasan dari makhluk atau balasan dari Allah. Orang mah kadang ngebalas cuman keren. Manggil ayam kayak gitu, Bu. Ibu pengen saya gituin, sini. Gampang kan? Ya. Bela-belain, ya Allah. Udah mobil udah ada, pengen tambah dipuji, ganti pelek. Gak ngerti ini saya. Karena yang nikmati peleknya di dalam, di luar, yang bayarnya di dalam. Kecuali dia nyetir sambil dipangku peleknya kali. Coba ngapain? Orang akhirnya muji, mobilnya bagus, keren. Bu, kalau mereka kebagian mujinya, kita kebagian nyicilnya, tetap nyesek, Bu, asli. Kecuali setelah muji, wih, Masya Allah keren mobilnya, nih dah saya nambahin 1 juta buat cicilannya. Mangga. Nah ini kan enggak. Kadang orang yang kita ngarepin biar supaya dia muji, kita gaya, kita ganti mobil. Wah, acaranya reunian, masa saya naik motor, harus naik mobil dong. Mudik, oh masa naik bus, nyewa mobil kalau perlu, sama supir-supirnya. Biar dikira sudah sukses di kota. Yang ngarepin orang biar muji, orang yang kita harapkan pujiannya, muji, malah punten atulah. Mau korup, mau main judi, mau pinjol. Masalahnya kan orang tahu nih, ketika kita misalkan gaji 3 juta atau gaji 4 juta, tahu-tahu besoknya beli handphone 25 juta, coba sok. Kan mancing orang julid, betul? Paling kau bukan saya dikantongin nama kita nih, seterusnya kemana-mana. Ini benar nih, itu bonnya siapa kamu bawa-bawa? Netizen. Punten manusia ada kan yang kayak gitu ya? Ini beneran 5 miliar. Oh, paling di pasar anyar 50.000 ya. Bener, nggak percaya ya. Sedangkan ada orang yang dia pakai jam tangan murah juga nggak pasti mahal ya. Kalau kita orang percaya itu murah, ya udah ngapain berarti pakai yang mahal-mahal sekalian ya. Kalau mobil saya cukup paham, Pak. Mobil mahal memang larinya lebih kencang daripada yang murah. Sok jam tangan. Emang jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35.000 muternya lebih cepet? Sama aja. Jam tangan Bapak 5 miliar itu kelebihannya apa, Pak? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak. Ngapain dipakai? Ini murah, Bu, asli. Di Shopee 89.000. Ya. Ya. Ada yang penting fungsinya, betul ya. Ini saya bilang gitu masa jam kieu ya. Mobil teh apa? Mobil kan dikasih kaca, dikasih karet, mobil namanya. Iya kan? Kaleng gitu. Ya. Apa fungsinya mobil? Biar nyampe. Udah ya. Berapa banyak orang Indonesia nggak punya pesawat nyampe ke tanah suci ya. Coba ibu punya pesawat masing-masing, kan repot saya mau parkir ya. Betul? Ojek online laku. Dikira endorse nanti ya. Makanya ojek online laku. Bisa mikirin parkir, betul? Coba ibu berangkat ke mall Jakarta, Bu. Ya Allah, gedung depan mata aja bisa belum tentu 1 jam lagi turun. Belum nyari parkir. Kayak juga sih bunyinya ya. Turun dari mobil play. Capek tidak? Capek lah kalau gara-gara orang. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap foto tahan. Wah, kelihatan menjiwa. Kenapa ketawanya menjiwai? Rasakan. Oh. Udah hitungannya udah hafal kan? 1, 2, 3. Gitu ya.
Beres foto dilihat, iya sih langsing, kenapa wajah saya biru sendiri? Ibu teh ngap, Bu. Ya, ya ibu-ibu teh ya, Masya Allah. Apalagi sok ya Pak, ini survei Pak. Ini Bapak harus dengar. Bu, mau tanya boleh? Foto teh nggak bisa. Ya, yeah. Oke. Okay. Oke, okay, tetap 2-3 kali. Sekali kok sekali tetap 2. Belum timernya, Pak. Pak nyobain kira 10 detik nyengir, Pak. Iya. Yeah. Bu, timernya tolong dimatiin dulu ya. Bukan ngelarang foto, bukan. Tapi dari sekarang aja sok matiin ya. Ada. Ibu foto 10 orang. Foto 10 orang. Yang 9 udah cantik. Ibu merem sendiri. Diulang nggak? Gitu Pak. Aturannya begitu. Ya. Oke, nurut ulang. Saya mah suka kasihan sama yang moto Pak. Diomelin wae. Mas tolong jangan gendut ya. Gimana Bu caranya Bu? Gimana? Yang makan banyak kan ibu, masa saya yang diomelin? Ih, licik orang teh. Likiat ya. Oke, ulang. Kamera sama, orang sama, yang moto sama, tempatnya juga sama. Sekarang yang 9 merem. Ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Gitu, Ustaz. Tuh, tepuk tangan lagi. Dikira nyetak gol. Itulah ras terkuat di muka bumi, Pak. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Oh, dunia yang salah, Bu. Tenang, tenang. Dunianya yang salah, Bu. Tenang. Ya. Tapi dah Allah sayang ya, Bu ya. Sok jujur. Berapa miliar ibu-ibu seplanet bumi, sen kiri belok kanan lebih sering celaka atau selamat? Tuh. Sayang Allah mah. Yang celaka yang belakang ngeliatin ibu, tau nggak? Kagok. Ya. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleh. Nah, ya. Ya dan laki-laki nggak bisa hamil soalnya. Ya. Tapi benar ayah soleh ya. Nabi Nuh kan soleh. Anaknya bisa nggak soleh ya. Tapi kalau misalkan ibunya soleh, contoh ya, istrinya Imron, Hana, soleha anaknya, soleha Maryam. Maryamnya soleha anaknya, nggak cuman soleh, Nabi, Nabi Isa alaihissalam. Kencing dia. Nggak apa-apa, dah nggak kena ya. Bayangin bapak lagi pipis nanti diangkat orang. Nggak Zat. Oh, syukran Zat. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, bentar ya. Handphonenya kepanasan. Sebentar, sebentar. Baik, istilah. Lanjut. Ya, seperti itu ya. Insya Allah. Jadi istilah. Tadi kita baru nyampe di Ria. Ya. Insya Allah. Dan tadi Bu ya, udahlah capek ngejar mulut orang. Gitu-gitu aja. Ya. Apalagi kadang nggak semuanya. Dan ya sekalinya muji jadi apa itulah. Ya. Ngumpulin. Yang kedua, Shimun. Mun apa? Betulnya munafik itu orangnya. Nama sifatnya adalah nifak. Ya. Yang secara bahasa itu banyak ya tikusnya muncul pindah
bijil kan muncul satu-satu. Nah, munafik ini kita lihat ya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat pertama alif mim ayat 2 sampai 5-nya bicara tentang orang beriman, mukmin. Ayat 6 dan 7-nya bicara tentang orang kafir. 6 dan 7 2 ayat. Yang beriman 4 ayat, yang kafir 2 ayat. Ayat 8 sampai 19-nya bicara tentang orang munafik. Jadi Allah benci sekali, ya. 4 ayat tentang mukmin, 12 ayatnya bicara tentang orang munafik. Kok apa cirinya? Nabi udah ngingetin ya. 1, jika bicara dia dusta. 2, jika berjanji dia ingkar. 3, jika diberi amanah dia khianat. Ulangi, 1, bicara dia dusta. 2, jika janji dia ingkar. Jika diberi amanah dia khianat. Ada riwayat yang lain menambahkan syaratnya 4. Jika bermuamalah dia curang. Ya. Tapi yang lebih banyak riwayatnya, lebih mutawatir yang 3. Ya. Bicara dusta, janji ingkar, diberi amanah dia khianat. Tinggal lihat ada nggak di dalam diri kita 1, karena nggak harus 3-3-nya. Ada 1 aja, maka naudzubillah bisa terkena ya penyakit kemunafikan. Dan setelah ini jangan sampai kita bikin insya Allahnya kita tuh jadi receh gitu. Nah kalau misalkan kita udah bilang, ayo jadi ikut nggak? Jadi beneran nyusul ya? Iya insya Allah. Mau datang tuh biasanya yang kayak gitu. Ya. Nah kita kalau bisa jangan kayak gitu ya, insya Allah. Kudu benar-benar dijaga ya Allah. Mendingan bilang punten, minta maaf. Kayaknya saya nggak bisa hadir. Tahu-tahu muncul. Ya. Ya kalau diharapkan kehadirannya, ya. Nah kalau enggak makan malah jadi apa PHP. Tahu PHP? Ya. Apa ada aja istilahnya. Tahu nggak Migan? Minuman segar. Terserah saya, mau bikin singkatan apa ya. Nah. Baik istilah, ya. Itu tentang kemunafikan, izin ya Bu. Kalau kita ngaji agak lebih dalam, misalkan belajar ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis. Kan hadis itu kan kita suka tanya kan, sahih nggak tuh, betul ya? Karena memang nanti ada derajatnya, ada sahih, ada hasan, ada doif, misalkan minimal 3 itu. Kan untuk syarat hadis itu jadi sahih, ada 5 syaratnya. 1, saya agak cepat ya, karena kita sebetulnya ngambil hikmahnya, tidak lagi belajar ilmu mustalah hadis. Ada 5 syarat hadis itu jadi sahih. 1, ittasalus sanad, sanadnya bersambung. 2, adalah rawi, rawinya adil. 3, hafalannya dobit. 4, tidak ada syadz. 5, tidak ada ilat. Ya. Nah, di situ ada 1 syarat adil. Adilnya bukan adil dalam bahasa Indonesia, Bu ya. Pisang goreng 4, orang 4, berarti seorang 1. Bukan yang kayak gitu. Tapi adil di sini adalah termasuk dia menjaga izahnya, menjaga kemuliaannya. Termasuk di dalamnya tadi, dia bukan seorang pendusta. Karena punten Bu, kalau kita bicara sama orang yang kita tahu dia banyak banget bohong. Di depan tuh ada yang nyerang kita. Nggak percaya kan orang juga. Ya. Pinjem deh, seminggu aja saya ganti. Yang dulu-dulu ternyata juga belum bayar. Percaya nggak Bu? Ya. Makanya punten, sampai ada guru KAI bilang bahkan kayak gini. Kalau orang sudah beriman itu, mukmin, punten, bukan berarti dia nggak bisa kena dosa. Masih bisa tergelincir dosa. Tapi insya Allah dia nggak akan berdusta. Karena kan ilmu hadis itu ilmu cenah. Saya berusaha menyederhanakan seringan mungkin ya. Tahu cenah nggak? Kalau ada orang Sunda suka ngomong, cenah mah gitu. Katanya mah begitu. Ya. Kalau bahasa Jawa mungkin jarene. Ya. Seperti itu. Cenah. Jadi begini Bu, kan Imam Bukhari, kalau misalnya kita hadis, HR Bukhari, hadis lewat Bukhari. Emang Imam Bukhari pernah ketemu Rasul? Kan beda zaman.
Berarti tahu dari mana Imam Bukhari bahwa Rasulullah pernah berbicara seperti itu? Nah, cenah. Iya. Imam Bukhari cenah mendengar gurunya berkata, misalkan Imam Qutaibah bin Said. Imam Qutaibah bin Said mendengar gurunya Sufyan bin Uyainah cenah berkata. Imam Sufyan bin Uyainah mendengar gurunya Imam Az-Zuhri cenah berkata. Imam Az-Zuhri mendengar sahabat Nabi Abu Hurairah cenah berkata. Abu Hurairah mendengar Rasulullah berkata. Tapi, nah itu tadi orang-orang yang ada di dalam tadi, kayak main komunikata dulu ya, kuis ya. Orang-orang yang ada di dalam, disebutnya rantai sanatnya. Sanatnya, itu mereka tidak ada yang pendusta, sehingga benar-benar bisa dipercaya. 1 dari 5 orang di rantai itu dianggap pendusta aja, ya mohon maaf, hadisnya nggak bisa jadi sahih. Meskipun isi hadisnya sebagus apapun. Wah ini nasihatnya indah. Dan kayaknya benar nasihatnya bagus untuk diamalin. Tapi kalau dilihat sanatnya ada 1 rawi yang dianggap pendusta, nggak bisa jadi sahih. Nggak boleh, nggak bisa kita amalin. Apalagi kalau bicaranya tentang halal haram atau sifat-sifat Allah. Ya. Kalau cuman bicaranya tentang keutamaan atau kemuliaan amal atau kisah-kisah yang inspiratif, mungkin masih bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Dan sampai segitunya. Ya. Maka ya gitulah munafik ya. Naudzubillah, ini naudzubillah, Allah benci sekali. Ya. Sederhananya pan A belakangnya mah B gitu ya. Jangan sampai gitulah. Sama. Termasuk di dalamnya giliran ke rakyat kecil dia tajam hukumannya, giliran ke orang yang lebih di atas tumpul. Kan Nabi juga pernah ngingetin dulu itu ada petinggi orang Yahudi di zamannya Nabi. Minta ke Nabi, salah satu tokoh dari petinggi masyarakatnya berbuat kesalahan. Ya. Minta tolong, ada yang nyampein ke Nabi, bisa nggak ada keringanan? Tetap dihukum tapi ada keringanan. Oh Nabi marah luar biasa. Justru umat-umat terdahulu sebelum kalian tuh hancurnya gara-gara kayak gini. Giliran ke yang nggak punya kasta di masyarakat, hukumannya tajam. Giliran akhirnya ketemu dengan yang kastanya tinggi, dia hukumannya tumpul. Makanya ada peraturan Allah kan. Saat Bu, bunuh orang sekali, misalkan balas dia dibunuh sekali, imbang sama. Kalau ngebunuh 1000 kali, dia emang bisa dibunuh 1000 kali? Gak bisa. Yang bisa kayak gitu di mana? Cuman pas di neraka. Jalanin satu hukuman, dibangkitkan lagi untuk jalanin hukuman selanjutnya. Adil seadil-adilnya. Ya, adil seadil-adil. Di situ nggak ada benar-benar semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Kebaikan, keburukan sekecil biji dzarrah pun akan ada balasannya, ya. Itu munafik. Syimun takabur. Suka diterjemahinnya lebih akrab mungkin dengan telinga kita sombong, ya. Sombong teh gimana kok pakai baju atau mobil mewah melulu? Oh enggak. Kata Nabi justru ciri sombong itu batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ulangi, 1 menolak kebenaran, 2 merendahkan orang lain. Gini, bagi orang sombong itu kebenaran adalah dirinya. Kebenaran adalah dirinya. Makanya biasanya nggak suka nasihat, nggak suka dikasih tahu sama orang, nggak suka datang ke pengajian. Kenapa? Karena di pengajian kita membicarakan yang tidak mungkin salah, maha benar. Ketika dia nuraninya mendapati ada sesuatu yang lebih benar dari dirinya, nggak betah. Mendingan dengar. Ya. Mendingan nggak usah dengar. Nah, itu dia cirinya. Ya. Nah, karena tidak mungkin dia apa itu? Ada yang loncat dari gedung? Enggak ya. Karena tidak mungkin dirinya selalu benar, maka untuk memvalidasinya mau nggak mau dia harus ngerendahin orang lain. Jadi kayak gitu, ya. Dia, ya udah kayak gitu ya. Tas baru, KW paling. Alah, minjem ke mertuanya. Kenapa? Suka, minta ke Allah. Boleh kok. Oh boleh kok berdoa minta tas? Boleh.
Ya Allah, tas ya Allah, yang kayak tetangga saya. Boleh. Walaupun masih banyak doa yang lebih bagus. Minta husnul khotimah, minta istiqomah. Ya. Tapi kalau emang pengen, boleh mah nggak? Ya Allah tas, atau ya Allah tas. Boleh kan? Boleh. Yang bojang-jangan itu jangan jadi kotor hati. Allah paling nyuri, Allah paling korup. Ya. Walaupun kadang orangnya suka mancing kayak tadi. Ya Allah gaji 4 juta, kenapa tiba-tiba punya motor 3? Kan ada aja. Sehingga akhirnya ya orang juga nggak bisa. Makanya kadang punten ya, ada orang kadang ya pinjol, yang menang judi, ya korupsi. Niatnya untuk menaikkan tinggi derajatnya biar dipuji orang. Tapi masalahnya tadi, mudah bagi Allah. Orang bikin gak percaya aja. Nah, apalagi orang tahu asa kamu teh karyawan pabrik sama kayak saya, kenapa bisa tiba-tiba punya mobil lebih bagus daripada bos kita? Kan bingung orang juga. Ya. Iya. Padahal tahu nebek. Tahu itu teh jemputan gitu. Tapi buka kacanya sambil motor baru keliling komplek sengaja sehari-hari. Capek ya. Insya Allah. Jadi ini dia tadi ya. Al-haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga ngerendahin orang lain. Sombong. Dan Nabi mengingatkan, man kana fi qalbi mithqala dzarratin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr la yadkhulul jannah, man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin, sekecil biji zarah, kibr, kesombongan. Dapuntan atulah kita setiap hari ngucap hamdalah minimal 17 kali ya sehari ya. Al-Fatihah dibacain dalam sholat minimal sehari 17 rakaat. Artinya alhamdulillah apa? Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti kan ini mengikrarkan bahwa sealam semesta ini ternyata yang layak dipuji cuma satu, yaitu terus kita ngelakuin sesuatu biar dipuji. Kita lagi berusaha nyuri haknya Allah gitu. Aslinya, faktanya ya. Kalau kita dipuji itu ada 2 fakta yang mesti kita pahami. 1, aslinya kita dipuji karena aibnya lagi ditutupi Allah. Allah tahu kita pas sendirian ngapain aja loh. Tapi nggak diumumin sama Allah. 1. 2, aslinya yang dipuji bukan kita, tapi Allahnya. Contoh, si ibu cantik, alisnya kayak ulet bulu, misalkan ya. Hidungnya kayak perosotan TK, misalkan. Mancung gitu. Terus yang desain wajahnya siapa, Bu? Kita desain sendiri gitu di dalam rahim ibu gitu. Pakai laptop apa desain enggak, ya. Maka layakkah kita ngerasa pantas dipuji atas sesuatu yang tidak kita upayakan? Jadi ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Waduh, ya. Hati-hati ya, maka ini naudzubillah. Ijit cirinya tadi 2 ya, bukan berarti selalu punya. Karena dulu ulama-ulama terdahulu, sahabat Nabi juga banyak yang kaya. Tapi ada yang unik, mereka, Imam Sufyan Ats-Tsauri misalkan. Ketika ditanya kenapa kaya, jawabannya Masya Allah, agar aku tidak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah. Enak kan? Karena kalau misalkan ternyata ya lagi nggak ada uang, kadang bisa diinjek-injek orang. Ya. Beliau hanya untuk menjaga dirinya dan agamanya saja. Ya. Ya tadi bicara kaburan, kesombongan. Ya. Itu 2. Yang 2-nya nanti merendahkan kebenaran. Dan memang kelihatan dari omongannya juga biasanya kelihatan lah ya orang sombong. Jika ada kadang juga nanya, membuka kayak contoh, Bu, gimana anaknya? Udah berapa hafalannya? Berapa juz? Alhamdulillah 1 juz, Bu. Oh iya, terusin. Biar kayak anak saya. Oh itu kan saya ngedidiknya luar biasa. Wah. Sebetulnya nggak peduli itu anak orang mau berapa juz, nggak peduli. Cuman biar ada pintu masuk aja. Lihat kucing. Kucing sekarang lucu-lucu ya. Seperti singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura.
Itu kan tiketnya nggak murah loh. Intinya mah Singapura. Tiap ngelihat foto Ka'bah, poster, saya di sini nih sholatnya, gitu ya, pengumumannya. Capek ya, jangan ya. Dan biasanya agak berlebihan. Contoh, bangun tidur ngambek. Ada sarapan apa sih ini? Nasi kuning tuh. Nasi kuning yang di depan. Pucet. Tapi pelan-pelan dicemilin abis. Kan nyebelin lu. Ya. Pulang. Macet. Ngambek. Parah banget sih ini sekarang Jabodetabek. Macet. Nggak kayak di luar negeri. Di luar negeri nggak ada nih kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ngambek dulu ngambek aja kerjaan. Bangun tidur ngambek. Badan teh remuk tong. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun? Enggak. Ya. Di tempat kerja ngambek. Kalian bisa diam gak sih? Pala saya pecah tau gak? Bohong. Coba kepalanya pecah di kantor. Darah kemana-mana kasihan yang ngepel. Ya. Nah, hiperbola Didengarnya enak atau enak? Ada orang teh ambekan ya. Pernah punten naik ojek online itu sama keluarga sama Teyunda waktu lagi pulang kampung ke tempatnya Teyunda. Dapatlah salah satu driver online. Ada petanya cepet, kita juga tahu jalannya ke situ. Tapi kata dia teh, jangan lewat situ. Takutnya macet atau ngindarin polisi atau nggak tahu ya. Ternyata jalannya ngambek wayat, dikambekin juga. Nggak mau macet. Masa tiba-tiba jadi lancar ya nggak juga. Tuh mah direk dinaon udahlah ya. Jadi punten nggak ada yang tahu. Kalau ternyata tadi milih jalan yang tadi, ya ketabrak truk atau apa? Naudzubillah. Gara-gara kita ambil jalan yang itu, coba. Kalau macet kan susah kecelakaannya Pak. Sesakit-sakitnya ketabrak pas macet, nggak sakit ya. Udah kesenggol doang. Coba di jalan tol segitu ngebutnya. Potensi celaka dikit. Nggak akan nyampe yang ancur-ancuran gimana ya. Itu satu. Aka syifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadih.